Salam sejahtera, Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Semangat pagi, salam sehat selalu, kembali lagi dengan aku. Welcome back to my channel, Vera Tambajaya, channel yang ngebahas tentang kebidanan, hukum bidan, dan SKB bidan, maupun unboxing dan review. Oke. Nah, di video kali ini kita masih ngebahas tentang asuhan persalinan normal. Cukup banyak partnya ya teman-teman. Nah, di part kali ini kita ngebahas tentang episiotomi. Kapan sih kita melakukan episiotomi? Apa sih indikasi untuk melakukan episiotomi ini? Oke, langsung aja kita bahas di videonya. Nah, episiotomi sendiri itu apa sih maksudnya gitu. Nah, episiotomi adalah tindakan untuk memperlebar jalan lahir dengan cara digunting. Jadi kita menggunting di daerah perineumnya. Dan episiotomi ini tidak dilakukan secara rutin, hanya dilakukan atas indikasi yang jelas. Kemudian apa sih indikasi untuk melakukan episiotomi ini gitu. Nah, indikasinya apabila terjadi gawat janin dan si bayi harus atau akan segera dilahirkan dengan tindakan pervaginam. Kemudian terjadi penyulit kelahiran pervaginam seperti sungsang, distosia bahu, forceps, atau ekstraksi vakum. Nah, semisal terjadi distosia bahu, maka langkah awal yang dilakukan juga adalah dengan melakukan episiotomi. Oke. Kemudian adanya jaringan parut pada perineum atau vulva yang memperlambat kemajuan persalinan. Nah, kalau ada jaringan parut, kalau ada jaringan parut berarti ada jaringan yang menonjol gitu ya teman-teman. Ada massa yang menonjol atau menghalangi jalan lahir, menghalangi jalannya turunnya si kepala si janin itu tadi. Kemudian perineumnya kaku. Kita tahu perineumnya itu kaku saat gimana? Nah, kita tahunya dari perineumnya tampak memutih, kemudian mengkilat saat ada regangan kepala. Saat regangan kepala artinya ketika kepala sudah maju mundur di depan vulva sekitar 5-6 cm ya teman-teman. Oke. Kemudian cara untuk melakukan episiotomi ini sendiri ada beberapa cara. Yang pertama, sebelum kita melakukan episiotomi maka kita lakukan dulu anestesi lokal. Anestesi lokal dengan menggunakan lidokain yang 1%. Boleh kita menggunakan lidokain yang 2%, tapi dengan syarat kita larutkan dengan aquabides 1:1. Nah, semisal nih lidokain yang 2% ini 2 cc. 2 cc, maka kita larutkan dengan aquabides 2 cc juga. Jadi kita oplos ya. Jadi dia 1:1. Jadi totalnya ini nanti jadi 4 cc ya, teman-teman. Nah, pengguntingan dilakukan saat perineum menipis dan pucat dan kepala bayi sudah tampak 5-6 cm di depan vulva. Epis ini kita lakukan ketika kepala sudah berada di dasar panggul, tampak 5-6 cm. Oke, highlighter ya. Tampak 5-6 cm di depan vulva. Oke, aku ganti pen dulu ya. Nah, kenapa epis ini dilakukan ketika kepala sudah berada di dasar panggul atau tampak 5-6 cm di depan vulva gitu. Nah, supaya ketika kita melakukan epis, kepalanya ini ngedep robekan yang kita buat, ngedep luka epis yang kita buat ini. Nah, kalau kepala masih tinggi lalu kita lakukan episiotomi, maka darah akan terus mengalir. Darah akan terus mengalir, maka akan terjadi komplikasi. Nah, ketika kita melakukan epis tapi kepala masih tinggi, ini menyebabkan komplikasi. Maka, sebaiknya kita lakukan epis ini saat kepala sudah tampak 5-6 cm di depan vulva, supaya si kepala si janin itu juga langsung ngedep luka epis yang kita buat tadi. Kemudian, episiotomi ini juga dilakukan pada saat puncak HIS. Kenapa harus pada saat puncak HIS? Nah, ketika kita lakukan epis ini pada saat HIS, maka kita akan menyamarkan nyeri. Bisa dibilang menyamarkan nyeri ya. Jadi si ibu itu tidak akan terlalu merasa nyeri. Ketika ada HIS kan si ibunya juga merasa ada keinginan beneran, ada tekanan pada anusnya, ada dorongan untuk mengejan gitu ya. Dorongan teknis perjovulka gitu ya teman-teman. Jadi nyerinya itu akan berkurang karena dibarengin dengan adanya HIS gitu ya. Kemudian ada tekniknya juga untuk melakukan episiotomi ini. Kemudian kita melakukan episnya itu secara apa? Dilakukan secara mediolateral. Oke, kita lihat di gambar berikutnya. Ini dia. Kita lakukan dia dengan serong ya teman-teman, dengan serong kayak gini. Jadi kita tidak lakukan ke bawah. Kalau ke bawah ini kan ke anus gitu ya teman-teman.
Nah, ini anus. Kenapa kita melakukan serong atau secara mediolateralis atau mediolateral? Karena ketika kita melakukan secara mediolateralis, maka karena di daerah mediolateralis ini adalah resiko robekan ke anusnya lebih minimal. Karena kan kita serong kayak gini. Kita serong dan anus itu lurus ke bawah kayak gini. Kalau kita serong, minimal dia robekannya ke anusnya. Dan pada di daerah mediolateral ini adalah daerah yang pembuluh darahnya itu minimal gitu. Pembuluh darahnya lebih sedikit dibandingkan di daerah lain. Jadi perdarahannya nanti akan lebih minimal ya teman-teman. Tidak ada arteri yang terkena gitu. Oke. Kemudian kita masuk ke derajat laserasi. Jadi derajat laserasi itu ada sampai 4, grade 1, 2, 3, 4 ya teman-teman. Nah, kalau derajat yang pertama itu ketika robekannya itu di kulit sampai kulit perineum. Nah, biasanya ketika lahiran ini memang kita epis atau tidak epis sering terjadi yang namanya robekan. Sering namanya terjadi robekan pada jalan lahir, laserasi gitu ya teman-teman. Tapi ada nggak sih yang nggak robek? Ada tapi nggak banyak, lebih banyak yang robek gitu ya teman-teman. Nah, kemudian untuk derajat 2 itu ketika dia robeknya itu sudah dari kulit perineum, kemudian sampai dia ke otot perineumnya. Kemudian derajat yang ketiga sampai ke sphincter ani. Nah, udah dari kulit perineum, kemudian ke otot perineum, kemudian dia ke sphincter ani. Nah, kita pernah nih dapatkan pasien yang dia dari bidan, dirujuk gitu ya, datang ke rumah sakit. Ini sudah lahiran 1 bulan gitu, jadi ini dalam masa nifas ya teman-teman, sudah 1 bulan dan si pasien ini memang datangnya bareng dengan bidan yang menolong dia bersalin gitu, dengan keluhan ngerembes teman-teman. Si bidan memang mengakuin kalau pada saat lahiran itu dia melihat robekan itu sampai dengan sphincter ani. Tapi si bidan ini tidak ngejahit nih, nggak dijahit sampai dengan sphincter aninya. Sphincter aninya dibiarin aja gitu. Jadi selama 1 bulan itu si pasien ini mengalami yang namanya ngerembes dia BAB-nya teman-teman. Kotorannya ngerembes. Jadi selama 1 bulan itu si pasien ini selalu pakai pembalut. Nah, jadi yang namanya ngerembes kita yang nggak sadar gitu keluarnya ya teman-teman. Jadi bau gitu ya. Namanya juga ngerembes kotoran yang seharusnya keluar dari anus gitu, tapi keluar dari robekan si jalan lahir tadi karena si bidan ini nggak ngejahit si sphincter ani yang sudah robek tadi. Jadi harus hati-hati ya teman-teman. Si bidannya udah lihat nih robek sampai dengan sphincter ani, tapi dia nggak jahit sphincter ani ini. Entah mungkin karena dia ragu atau gimana gitu, kita juga tidak perjelas pada saat itu. Nah, yang kasihan siapa? Kasihan si pasiennya gitu. Dia sudah ngalamin yang namanya ngerembes kotorannya, tinjanya, fesesnya itu ngerembes. Jadi dia selama 1 bulan itu pakai pembalut. Kemudian ketika dia datang ke tempat kita, kebetulan di tempat kita nggak bisa nanganin karena ini harus dibongkar lagi ternyata kata dokter obgyn di tempat kita bekerja. Dan kita obgyn ya sobat, bagian dokternya memang di bagian obgyn. Kebetulan untuk bagian apa sih namanya, lupa ya bagian apa namanya, tapi ada khusus nih untuk ngebongkar bagian si otot-otot di daerah perineum anus ini tadi. Jadi ini katanya harus dibongkar ulang, dibedah ulang gitu teman-teman. Kasihan kan. Jadi nanti kita juga harus paham gitu tanganannya kita itu sampai derajat berapa. Kalau memang sudah bukan tanganannya kita, jangan kita biarkan seperti itu. Kolaborasilah dengan dokter gitu ya teman-teman. Kolaborasi dengan dokter supaya bisa ditindaklanjutin nih yang sudah bukan wewenangnya kita lagi. Jadi pasiennya nggak kasihan ya teman-teman. Jadi kita melakukan asuhan sayang ibu gitu ya. Oke, kemudian untuk yang derajat keempat. Derajat keempat ini sudah sampai dengan mukosa rektum. Dari kulit perineum, ke otot perineum, ke sphincter ani, lalu sampai ke mukosa rektum. Nah, ketika sudah terjadi robekan seperti ini dan perdarahannya aktif, ini wajib yang namanya kita hacking. Kita jahit ya, teman-teman. Nah, teknik penjahitannya sendiri kalau untuk otot perineum dan mukosa vagina bisa dilakukan secara interruptus atau tekniknya satu-satu, jadi simpul putus gitu ya teman-teman. Kemudian boleh dilakukan secara jelujur. Nah, bebas sih teman-teman mana nyamannya ya. Kemudian kalau untuk kulit perineumnya dilakukan secara subkutis atau subkutikuler. Next, supaya lebih paham, supaya tahu gambaran kasus atau soalnya kita ngebahas satu kasus untuk 3 pertanyaan ya teman-teman.
Oke, langsung kita baca pertanyaannya. Apakah asuhan yang tepat sesuai kasus Nyonya S? Nah, katanya si Nyonya S ini di sini dia G1 parturian ateram, dia sedang impartu dan kehamilannya ateram. Kemudian keluhan ingin meneran, keluar air-air dari jalan lahir. Tekanan darahnya ini sedikit naik, tapi karena ibunya sedang his adekuat ini ya teman-teman, yang lainnya normal sih, ini hisnya sudah adekuat 5 kali dalam 10 menit selama 45 detik, DJJ-nya dalam batas normal. Kemudian pemeriksaan dalam pembukaannya sudah lengkap. Pembukaan lengkap, ketubannya negatif. Artinya ketubannya di sini sudah pecah ya, teman-teman. Kemudian tampak kepala bayi 5-6 cm di depan vulva. Kemudian perineum tampak memutih, mengkilat dan kaku. Kita udah bahas tadi ya. Oke. Perineum tampak memutih, mengkilat dan kaku. Ada indikasi nggak, teman-teman? Ada. Ini udah kita bahas tadi di materinya. Ada indikasi. Oke, kita menyiapkan partu set. Ini sudah lebih awal ya kita siapkan. Jadi kita memilih opsi ini semuanya benar, tapi kita harus memilih yang paling tepat di antara yang tepat gitu ya teman-teman. Memimpin persalinan. Iya, memang kita mau memimpin persalinan, tapi perineum si ibunya masih kaku nih gitu. Melakukan amniotomi. Nah, amniotomi nggak perlu lagi kita lakukan karena ketubannya sudah negatif. Ketubannya sudah pecah ya teman-teman. Kemudian melakukan episiotomi. Wah, kita skip dulu. Melakukan penahanan perineum. Oke, ini nanti saat kita melakukan penolongan ini ya. Oke, jadi jawaban yang tepat adalah melakukan episiotomi. Kita melakukan episiotomi atas indikasi perineumnya tampak memutih, mengkilat, dan kaku. Maka jawaban yang paling tepat adalah dengan melakukan episiotomi. Oke. Untuk yang kedua, setelah mendapatkan inform consent, tindakan awal yang harus dilakukan oleh bidan adalah, memberikan anestesi epidural. Tidak ya. Kemudian memberikan anestesi lidokain 1%, bisa jadi memberikan anestesi lidokain 2%. Nah, tadi aku udah bilang ya teman-teman, kita memilih opsi, semuanya opsinya benar, tapi yang paling benar diantara yang paling benar, dan kita ikutin sesuai dengan langkah-langkah gitu ya kurang lebihnya. Nah, kalau kita pakai lidokain yang 2%, maka ini harus kita oplos. Kita oplos dengan aquabides. Jadi dia nanti bakalan 1:1 ya. Jadi kalau lidokainnya 2 cc, maka aquabidesnya juga 2 cc gitu. Nah, kalau kita pakai yang 1 cc ini adalah asuhan sayang ibu. Ya. Oke, ini adalah asuhan sayang ibu. Melakukan episiotomi mediolateral. Nah, kita melakukan episiotomi ada tahap-tahapnya ya. Jadi kita tahap yang pertama itu kita ketika sudah kepala si bayinya ini tampak 5-6 cm di vulva, maka kita lakukan episiotomi terlebih dahulu. Ada tekniknya ya. Tekniknya tadi oke. Nah, di tekniknya ada nggak ya? Oh ini ya, oke maaf. Nah, di tekniknya ini kita melindungi nih kepala si janin ya teman-teman. Lihat nih tangannya. Jadi kedua jarinya ini, kedua jari di sini untuk melindungi si kepala si janin ya teman-teman. Jadi di tangannya kita itu berada di bawah gunting. Jadi si guntingnya nggak kena atau mengenai si kepala si janinnya. Oke, jadi kita melakukan ini tahap akhir secara mediolateral, kemudian medialis juga enggak. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang B. Kita melakukan pemberian anestesi lidokain 1%, asuhan sayang ibu. Ya teman-teman, jadi jawaban yang paling tepat adalah yang B. Oke, yang ketiga, tindakan episiotomi dilakukan oleh bidan harus pada arah. Nah, oke, arahnya tadi sudah kita bahas. Kita melakukan episiotomi secara mediolateralis. Fungsinya supaya apa? Kenapa kita harus melakukan secara mediolateralis atau secara selong? Karena pada daerah mediolateralis ini resiko robekannya ke anus itu lebih minimal dan pembuluh darahnya lebih sedikit di daerah mediolateralis. Oke, jadi jawabannya cukup jelas ya secara mediolateral.
Oke, segitu dulu. Semoga sudah paham ya teman-teman. Oke, kalau ada pertanyaan atau permintaan, request, boleh ditinggalkan di kolom komentar. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mampir di channel ini dan sudah tonton videonya sampai habis. Kalau suka boleh di like, kalau tidak suka boleh di dislike. Dan kalau teman-teman ingin membantu channel aku semakin berkembang ke depannya, boleh ditekan tombol subscribe-nya dan bunyikan loncengnya supaya nggak ketinggalan video terbaru dari channelnya aku. Oke, segitu dulu. Semoga video yang bermanfaat. Tetap semangat. Salam sejahtera dan salam sehat selalu buat kita semuanya. Sukses terus ke depannya. See you on my next video. Bye-bye.